Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk hari Senin di minggu yang baru ini kita bakal bahas tentang ETF Bitcoin. Mungkin kalau kalian lihat dari judul atau dari thumbnailnya ya, kita bisa bertanya-tanya nih, dari sejak 2 minggu yang lalu sekitar kurang lebih sih 15 Juni BlackRock itu mengajukan ETF spot untuk Bitcoin. Kira-kira kapan kita bisa melihat bahwa hedge fund atau manager fund terbesar di dunia itu akan membawa momentum bullish ke Bitcoin? Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini gerakan harganya ya di kisaran yang kurang lebih sama aja. Naik turunnya volatilitasnya tidak benar-benar signifikan. Nah, kapan kita bisa melihat momentum bullish? Mungkin ada timeline yang menarik untuk kalian cari tahu hari ini. Oke, let's go. Sebelum kita masuk ke topik, kita bakal lihat Coinvest Asia 2023 yang akan segera terjadi ya. Kalau misalkan kita lihat countdown-nya itu sekitar 50 hari lagi. Jadi untuk yang pengen ikutan nih konferensi Web 2.5 mereka, itu akan ada di Jimbaran, Bali. Dan kalau kalian pengen ikut tapi belum punya tiket, kalian bisa beli tiketnya di sini. Ini untuk tanggal 24 sampai 25 Agustus. Jadi masih ada waktu untuk yang mungkin sedang rencanain mau liburan ke Bali sekalian ikut konferensi Web3. Nah, kalau kalian dapetin tiketnya di sini, kalian tinggal pakai kode promosi kami yaitu Republik 10 untuk dapat diskon 10%. Link untuk pembeliannya ada di deskripsi di bawah video ini. Berikut juga ada link untuk giveaway yang akan kami lakukan, yaitu menjelang kita masuk 150.000 subscribers. Jadi jangan lupa untuk kalian yang nonton video ini belum subscribe, ikutan subscribe. Terus kalian masuk ke link Zili yang kami kasih juga di deskripsi. Dan di sini kalian bakal melakukan beberapa quest untuk dapetin XP. Dan nanti kalian bakal bersaing di leaderboard. Nanti kita bakal undi sentuh hadiah totalnya sampai 1 ETH untuk yang menang. Oke guys, sekarang kita masuk ke topik. Kalau kalian inget ya, waktu tanggal 15 Juni kemarin BlackRock tuh mengajukan ETF spot Bitcoin, makanya sampai masuk di berbagai headline berita, dan kami bikin itu tanggal 20, sekitar kurang dari seminggu setelahnya. Nah, kalau misalkan kalian ingat ya, waktu di sini tuh kami mengajukan beberapa opini, kami kasih tahu beberapa perspektif tentang pengajuan ini, dan kami berpikir mungkin kurang bisa disetujui ya kalau kita lihat dari kemarin itu. Terus ada tanggal-tanggal yang kami kasih tahu di sini. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal tanggal-tanggal dan timelinenya itu. Tapi yang utama kemarin kami kasih tahu totalnya itu sampai 240 hari. Nanti kita bakal lihat di kalender ya, 240 hari itu bentuknya seperti apa aja. Mungkin untuk yang trading jangka pendek, atau mungkin untuk yang sedang cari keyakinan atau conviction untuk hold Bitcoin jangka panjang, bisa tonton sampai akhir biar tahu timelinenya. Kalau misalkan kita lihat setelah kemarin ada BlackRock mengajukan ETF spot Bitcoin, itu ada beberapa frenzy, istilahnya bahasa Inggris, kayak keranjingan atau kegilaan untuk fund lain ikutan tertarik gitu kan untuk mengajukan juga. Dan beberapa namanya ini, yang pertama dilaporkan oleh CoinDesk itu ada Invesco ingin mengajukan ulang Bitcoin ETF juga, dan dia mengadvokasi untuk lebih banyak produk-produk investasi kripto. Kemudian yang kedua ini ada WisdomTree. WisdomTree juga ada kelihatan langsung di websitenya SEC ya untuk pengajuan WisdomTree Bitcoin Trust. Jadi di sini ada semua, kita nggak perlu bahas itu satu persatu. Terus yang berikutnya ada Fidelity. Fidelity juga sedang berusaha untuk untuk mendapatkan persetujuan untuk Bitcoin ETF spotnya mereka. Jadi udah banyak ya nama-nama yang utama yang sekarang sedang ada di depan, kayak ada di meja untuk risetnya si SEC untuk bisa disetujui kalau misalkan approve. Jadi untuk Fidelity ini sendiri sebenarnya lebih ke kayak reapply juga, sama sih kayak yang si Invesco tadi tulisannya reapply. Nah, ini Fidelity karena awalnya pertamanya dia udah apply dari tahun 2021. Terus dari 2021 ditolak pas tahun 2022 sama SEC. Sekarang udah 2023 dia ingin mengajukan lagi. Tapi kalau kita ngomongin soal Fidelity yang mengajukan ETF spot, ada juga ARK Invest. Mungkin kalian yang sudah familiar dengan Cathie Wood, ini si wanita ini dari ARK Invest juga sedang dalam antrian yang katanya antrian pertama. Kalau kita lihat dari Twitternya Eric Balchunas. Nah, kita bakal lihat ya di sini. Eric Balchunas ini salah satu pengamat ETF yang senior di Bloomberg, dan dia bilang katanya ARK udah kasih sedikit amendment sih, lebih ke perubahan untuk spot Bitcoin ETF. Jadi katanya pengen dimasukin juga perjanjian untuk berbagi pengawasan
atau alasan istilahnya di bahasa Inggris itu surveillance sharing, yang mana ada beberapa entitas yang bisa melihat dan itu tujuannya untuk mencegah manipulasi harga aset kripto. Jadi ya kemungkinan besarnya sih Coinbase, sama seperti yang kami bagiin di website sama di video sebelumnya waktu kami bahas tentang ETF. Mungkin kalian bisa nonton episode itu untuk latar belakang background yang lebih lanjut. Nah tapi intinya ya guys, kalau kita lihat dari sini semua itu sedang ada banyak antrian yang tertarik untuk dapat ETF spot untuk Bitcoin. Nah kalau misalkan kita lihat kemarin ada laporan dari Wall Street Journal, dan laporan dari WFC ini bikin pasar sedikit gonjang-ganjing ya. Tapi itu juga karena ada faktor lain yang nanti bakal kita bahas. Nah, salah satunya adalah si SEC itu berkata semua pengajuan ETF Bitcoin spot itu kurang, katanya inadequate nih. Inadequate itu kalau di bahasa Indonesia ya kurang atau kayak pokoknya lack sesuatu lah. Dan kalau kita lihat katanya kurangnya itu karena belum dikasih tahu siapa kira-kira partner yang bakal masuk ke agreement surveillance sharing tadi. Jadi siapa entitas yang bakal masuk ke perjanjian untuk saling berbagi pengawasan. Dan artinya ARK Invest, terus BlackRock, terus Fidelity, nama-nama yang tadi udah kita sebutin itu harus mengajukan ulang ETF spot Bitcoin mereka dengan lebih lengkap. Dan kelengkapan yang harus dikasih itu sebenarnya ya salah satunya ngasih tahu exchange mana tempat mereka bakal menggunakan pricing harga Bitcoin. Jadi biasanya ya untuk mencegah manipulasi harga. Jadi kalau misalkan contoh mereka bakal pakai exchange Binance yang sekarang lagi ditindak keras, apalagi dia nggak ada regulasinya di yurisdiksi Amerika Serikat, pasti kemungkinannya tidak akan diterima tuh ETF. Nah cuman yang lucunya dengan likuiditas paling besar bursa di AS itu si Coinbase sendiri juga lagi ditindak keras. Jadi coba kita lihat ya nanti ke depannya untuk refile-nya kira-kira exchange mana yang bakal mereka pakai. Kemungkinan besar sih orang-orang berpikir tetap Coinbase, cuman harapannya ya ini bakal mengubah pandangan SEC yang menggugat Coinbase sih. Jadi refiling ini ya yang dianggap inadequate, dianggap kurang ini, entah apakah itu sebuah hambatan jangka panjang, memang pengen dimolor-molorin, memang pengen diundur-undurin pengajuan ETF spot Bitcoinnya, atau memang legit mereka butuh itu secara formalitas itu kayak harus ada nama entitasnya. Ya, itu setidaknya yang harus kita pantau sih sebagai investor kripto dalam beberapa bulan ke depan sampai kita menjelang halving ya nanti tahun 2024. Nah, kalau kita sudah bahas semua ini ada sedikit timeline, tapi ini bukan timeline yang ke depan, ini timeline yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, ini sebenarnya berita cddlnews.com, ini saluran beritanya DeFi lama, dan dia ada salah satu chart yang menarik ya. Chartnya itu ngasih tahu tentang sejarah atau riwayat penolakan ETF Bitcoin sejak tahun 2016, 2021, 2022 sampai 2023 melibatkan funds yang tadi udah kita sebutin semua juga. Ada Grayscale yang tadi belum kita sebutin. Si Grayscale ini juga nanti katanya pengen mengubah tuh Grayscale Bitcoin Trust-nya dia yang GBTC untuk jadi ETF. Nah, terus ada Invesco, tadi udah disebutin, ada Wisdom Tree, ada BlackRock. Jadi ini ada riwayat-riwayat penolakan yang ARK Invest juga ada, VanEck juga ada di sini. Itu nama-nama yang tadi udah kita sebutin semua. Jadi di tengah frenzinya ETF Bitcoin Spot, terus riwayat sejarah banyaknya penolakan di masa lalu, kira-kira gimana timeline untuk kedepannya? Itu yang menarik yang dibahas oleh salah satu akun Twitter nih. Nah, BTW kalau kalian udah habis rate limitnya Twitter, ini semoga bisa membantu sih. Meskipun kalian nggak bisa ngeliat langsung di tweetnya, tapi kita bakal bahas rate-nya dia. Nah, kalau misalkan kalian lihat timeline dari yang pertama tadi kan di awal 15 Juni pengajuan, tapi bener-bener masuk ke registernya federal itu untuk mulai masuk riset dan komentar dari para dewannya itu ya pas tanggal 28 Juni, jadi akhir bulan kemarin. Pas clock-nya itu mulai start. Jadi total yang tadi kita udah bilang ya di awal di website RR juga udah ada itu 240 hari. Ada 45 hari, ada 90 hari. Dan kalau misalkan kalian lihat dari 28 yang berikutnya itu 12 Agustus. Mungkin kalian pikir wah ini pasti sepi nih, nggak ada berita apapun. Nah ini jangan salah. Nanti di dalam sini ada beberapa potongan-potongan yang sebenarnya dirasa kayak bukan coincidence, kayak bukan kebetulan. Jadi ada hitungannya total 240 hari itu sampai dia hampir sebelum Bitcoin halving yang 2024. Itu sekitar 23 Februari, sedangkan halving itu sebulan setelahnya. Apakah kebetulan? Ya nggak tahu. Pokoknya kalau soal teori konspirasi mungkin bukan ranahnya saya. Nah, terus dari 12 Agustus bakal ada deadline yang pertama, terus deadline keduanya 26 September. Kemudian yang berikutnya lagi itu nanti ada sampai total 240 hari.
Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kalian lihat, si Grayscale itu tahun lalu ya menggugat SEC karena nggak dibiarin untuk nge-convert GBTC diubah jadi ETF spot. Pengadilan tuh masih punya keputusan yang katanya bakal ada dalam beberapa minggu atau beberapa bulan deket-deket ini gitu. Dan ini bisa jadi jalan yang bagus, positif untuk potensinya spot ETF itu bisa berhasil ya. Itu setidaknya kata akun Twitter HalfHouse ini. Nah, si pengajuan BlackRock itu jadi kelihatannya seperti bukan kebetulan, seperti bukan coincidence gitu kan. Untuk timelinenya, tanggalnya. Terus kalau kalian tadi di awal pikir kayak, oh sekarang sepi berita nih sampai 12 Agustus yaitu deadline pertamanya. Sebenarnya salah juga, karena yang tadi ARK Invest kita bahas di awal, itu udah mengajukan spot Bitcoin ETF di bulan April 2023. Dan akan ada keputusan, atau mungkin akan diundur sekitaran Juni 29. Jadi itu sebenarnya kemarin, akhir bulan ya. Kemungkinan besarnya penolakan gitu kan. Terus dia bilang, BTW disclaimer aja ini tanggal 27, makanya ngomongin 28-29 kayak masih di masa depan, padahal ini udah lewat kemarin. Terus pas tanggal 28 Juni juga apakah Grayscale itu lebih positif atau tidak momentumnya untuk diterima. Kemudian kalau kita lihat ini yang saya bahas di awal tadi, ada open interest posisi option gitu kan, ada yang put, ada yang call, tapi lebih banyak call-nya sih yang akan expired atau kadaluarsa pas akhir bulan. Makanya kita lihat kemarin Bitcoin rada gonjang-ganjing, sedikit mengejutkan, terus lagi bouncing lagi. Itu karena ada option yang expired, terus karena memang ada beberapa timeline yang bertepatan juga dengan si Grayscale sama si ARK Invest ini. Nah, itu kan udah terjadi. Sekarang bulan Juli. Ini udah awal bulan Juli, kita udah tanggal 3. Kalau kita lihat dari sekarang sampai nanti Agustus, SEC itu masih bisa aja menolak gitu kan pengajuan ETF. Cuman para pengamat atau pakarnya ETF itu bilang katanya Grayscale punya 80% kesempatan atau peluang untuk bisa memenangkan gugatannya mengubah GBTC jadi ETF, yang mana itu bisa mendorong BTC jadi lebih positif. Nah, ini sebenarnya dia cuma ngasih tahu posisi tradingnya dia sih. Kalau menurut saya lebih baik kalian yang memang udah pengalaman trading ya ambil posisi sendiri, tidak perlu ngikutin posisinya orang. Karena saya sendiri sih nggak trading jangka pendek. Saya lebih ke kayak kalau misalkan ternyata koreksi atau ada penolakan ETF apapun, saya siap untuk serok di sana. Tapi kalau pumping, saya juga nggak menolak ngelihat porto saya hijau. Nah, pas tanggal 12 Agustusnya itu kemungkinan ada hasilnya yang katanya kemungkinan besar tuh delay itu dari SEC. Jadi bakal didorong lagi, terutama mengingat adanya kasus dengan Coinbase juga, gugatan hukum di sana yang saya sebutin di awal tadi itu. Terus tanggal 13 Agustus ke depannya itu kemungkinan ada penolakan atau delay yang membuat bearish untuk jangka pendek Bitcoinnya ya. Jadi karena kita udah melihat sejak awal tahun 2023 itu Bitcoin momentumnya lumayan kuat, struktur pasarnya itu bisa dibilang GG lah. Dan sudah beberapa bulan terakhir ini kita nggak melihat dia visit ke 20.000 ke bawah gitu kan. Jadi kayak orang-orang pikir bakal up only, bakal naik terus, apalagi dibawa momentum positif ETF. Nah, cuman jangan lupa setiap kali ada kenaikan tuh pasti ada penurunan ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti tiba-tiba koreksi. Kalau kalian udah nonton video kami yang sebelumnya, DCA santuy, itu jadi salah satu pandangan kami sih untuk beberapa bulan ke depan sampai nanti halving, sampai tahun depan juga. Kita tuh cuman pengen ngasih tahu bahwa DCA itu posisinya lebih baik karena kalian masih punya amunisi, misalkan nanti koreksi bisa beli lebih banyak. Kalau misalkan pumping juga kalian sudah bisa menikmati keuntungannya itu, nggak kayak ngerasa ketinggalan kereta atau ngerasa tidak punya opportunity untuk buy the dip. Nah, kalau kita lihat ya, ini kata dia mungkin tesisnya berita-berita ETF itu bakal jadi game plan untuk para trader. Entah itu ditolak, entah itu diundur, entah itu di delay gitu kan. Pokoknya apapun berita yang berkaitan sama ETF mungkin jadi salah satu yang sensitif dengan trader jangka pendek. Tapi secara garis besar dia bilang peluang di pasar untuk tahun ini untuk akumulasi sama seperti video pertama kami tahun 2023 bilang ini tahunnya akumulasi. Itu menarik sih kalau spot ETF di approve Bitcoin bisa ke 100.000. Kalau diundur mungkin Bitcoin lebih bakal kayak choppy sideways aja. Tapi kalau misalkan ditolak BTC bisa lebih rendah, mungkin altcoins bakal terbantai juga, regulasi bakal dibentuk lebih jelas, dan kripto ya begitulah. Good luck aja. Jadi
Kalau kita lihat dari sisi harga nih guys, tadi kan udah ada beberapa timeline untuk beberapa bulan ke depan. Ya mungkin ada kemungkinan besar kita choppy, mungkin sideways, mungkin ada volatilitas sedikit naik ke atas kalau diterima, kalau di reject kita bakal kaget volatilitas ke bawah. Sedikit pandangan aja dari sisi saya ya, kalau kita pengen DCA, ini nggak ngomongin soal trading jangka pendek, kapan long, kapan short, kita ngeliat fondasi koin aja. Ini dari Glassnode datanya, itu ngelihat fondasi koin yang dipegang sama holder jangka pendek sama jangka panjang. Holder jangka pendeknya itu yang merah ini, terus holder jangka panjangnya yang tersebar luas nih. Dari harga Bitcoin yang paling murah banget, mungkin ini miners OG ya, yang bisa dibilang kayak dia dapat supply-nya gratis, yang udah lama nggak gerak sih, mungkin beberapa supply-nya itu memang dorman atau mati. Terus sampai yang bener-bener beli di pucuk kemarin, pas all time high. Terus kalau kita lihat ya, fokusnya itu ada di kisaran 25.000 untuk yang jangka pendeknya. Jadi ini merupakan kesaksian ya, merupakan bukti bahwa volume yang diakumulasi atau mungkin orang-orang pada terakhir kena capitulation itu terjadi selama 12 bulan terakhir. Itu fokusnya ada di sini ya. Yang supportnya memang sangat dipantau oleh banyak orang, banyak analisis on-chain, teknikal. Support utama di 25.000 untuk yang besarnya. Sekarang kita sedang sideways di kisaran 30.000, makanya lagi ada banyak perubahan tangan di sini ya, antara yang merah sama yang biru, jangka pendek sama jangka panjang. Tapi ini membantu kita untuk bangun skenario bahwa potensi penurunan itu lebih kecil daripada potensi kenaikannya. Apalagi sudah menjelang halving, dan yang biasa kita lihat setahun sebelum halving itu biasanya potensi akumulasinya bagus banget peluangnya, dan ada sedikit volatility yang bisa dinikmati momentum bullishnya meskipun kecil-kecilan. Kita bisa lihat jelas holder jangka pendek ada di kisaran 25.000, meskipun ada yang sedikit di bawah di 20.000, tapi dikit sih. Dominannya lebih ke holder jangka panjang kalau megang di bawah. Nah, yang biasanya megang di atas ini, yang pada nyangkut ini, itu malah holder jangka panjang, jadi bukan holder jangka pendek yang pada takut gitu loh, nyangkut terus nanti bakal didam, terus ada tekanan jual yang bikin harganya koreksi. Itulah kenapa saya jadi ngerasa positif dengan kisaran 25.000 sampai 30.000. Kalau misalkan ngeliat yang jangka panjang, itu yang di bawah-bawah gini, ini belinya 15.000 pas FTX collapse gitu kan. Terus ada sampai 25.000 nih yang ada tinggi-tinggi barnya ini, bener-bener harga BTC sekarang lagi ada di atas level holder jangka panjang. Holder jangka pendeknya cuman mungkin bakal kegocek di kisaran ini aja. Jadi kayak apa ya, saya ngerasa BTC itu sekarang udah nggak perlu dipertanyakan lagi dua kali. Kalau ada koreksi, by the tip aja mentalitasnya. Misalkan turun ke 25.000, lebih turun dari itu, lebih rendah gitu. Bukan kayak hal yang bikin kita PTSD atau takut. Waduh, bear market. Waduh, kegocek nih, ternyata bakal turun drastis. Black Swan nih, udah nih bottom baru lagi. Kalau saya sih ngerasa kayak turun itu udah by the tip banget. Ini udah saatnya DCA sepanjang tahun 2023 kita akumulasi dimanapun kita bisa dapat harga murah untuk Bitcoin. Kalau misalkan udah relatif naik 30.000, ya udah punya posisi, kita nikmatin aja kenaikannya. Entah kita ngerasa takut nyangkut atau gimana, itu semua kembali ke analisis masing-masing. Sekali lagi, kita bukan financial advisor apapun. Jadi memang sih mungkin ada beberapa orang di sini yang bakal ngejual karena ngerasa nyangkut, bosen, terus akhirnya bakal ngejual. Tapi menurut saya kalau investor jangka panjang relatif lebih pengen hodl sih, di hold selama volatilitas pasar. Jadi yang kita perlu pantau nanti perilaku TP mereka. Kalau ada take profit, ada metrik on-chain yang tiba-tiba melonjak banget nih, orang-orang pada pengen ngejual Bitcoin pada TP. Nah, itu yang nanti perlu diperhatikan, mungkin jadi sedikit berubah mekanisme dan dinamika pasarnya tentang kita fondasi kuatnya itu ada di mana. Kalau kalian ngelihat terakhir aja di metrik Glassnode aja nih, untuk TA ya, untuk model pricing teknikal, itu dari semua yang sangat-sangat dipantau trader, yang 111 hari, 200 hari, 365 hari gitu kan, yang setahun, 3 bulan, ada 200 minggu ini yang halving kalau nggak salah setiap 4 tahun, itu semua ada di nggak begitu jauh dari kita, kayak 27.000, 26.000, itu kan di atasnya 25.000, jadi kayak super 25.000 itu kisaran yang udah nggak perlu ditanyain lagi. Kalau turun ke bawah langsung serok lebih banyak porsinya, misalkan di CA. Tapi bahkan di support 27.000, 26.000 nih, anggap kita sekarang ada di kisaran 30.000, terus turun sedikit ke 28, itu bukan hal yang perlu ditakutin. Yang paling bawah itu ada di moving average untuk 1 tahunnya, 365 hari, dia ada di 22.000, ada di 22.000. Jadi ya memang kalau saya sih merasa kayak nggak bakal ngelihat bottom baru sih, emang udah ngelihat FTX collapse tuh peluang serok yang paling mantep, apalagi setelah brutalnya pasar 2022 dengan banyaknya kebangkrutan entitas.
Ya siapa tahu sih, mungkin ada berita yang parah banget Black Swan atau gimana. Tinggal kasih tahu komentar kalian di bawah. Gimana untuk beberapa bulan ke depan sampai kita halving, apakah momentum bullish dari ETF Bitcoin itu bakal membawa kita ke all time high baru? Ada banyak yang prediksi Bitcoin ke $100.000. Ya saya sih nggak bakal menolak ya. Tapi kalau misalkan kalian setuju atau nggak setuju, bisa komentar di bawah. Nah semoga video hari ini bermanfaat guys. Jangan lupa kasih jempolnya kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.